Halo semua, balik lagi di GFM Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal simulasi SNPB Literasi Bahasa Indonesia tahun 2024. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita ke soal pertama ya. Seperti biasa kalau literasi itu pasti akan selalu ada bacaan yang cukup panjang. Tidak perlu khawatir, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Sesuai dengan bacaan, gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat adalah seorang guru yang berarti yang ditanyakan itu adalah karakter Bu Mus. Manakah yang di sini menjelaskan karakter Bu Mus? Coba kita fokus dulu di paragraf pertama ya. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Oke, berarti dari sini sudah tergambar ya teman-teman. Karakter Bu Mus itu adalah seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini beliau itu hanya bertugas untuk menyusun silabus, beliau itu belum tentu bisa mengajarkan dengan baik. Tetapi di dalam penggambaran paragraf 1 ini, Bu Mus itu digambarkan sebagai orang yang sukses untuk menerapkan dan mengajarkan budi pekerti itu kepada anak-anak didiknya. Berarti udah pasti nih Bu Mus itu adalah seorang pribadi yang baik gitu ya secara karakternya. Oke, coba kita lihat di sini yang A dulu. Bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kan kalau silabus itu memang dibebankan kepada guru gitu ya. Seorang guru itu bisa untuk membuat silabus gitu. Jadi itu adalah tugasnya Bu Mus gitu ya. Kemudian yang B, memiliki wawasan luas karena mendidik moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi. Ini juga kurang tepat ya, hati-hati. Kenapa? Karena di sini Bu Mus itu selain memiliki wawasan yang luas, beliau itu juga pandai untuk mengajarkannya dan menerapkan perilaku-perilaku baik kepada anak-anak didiknya. Jadi kalau misalkan cuma memiliki wawasan yang luas, belum tentu Bu Mus ini sukses untuk mendidik anak-anaknya gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya terpaku kepada wawasan luasnya saja gitu. Kemudian yang C, berwawasan futuristik karena memberikan mata pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya. Ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian yang D, berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti, moral, dan hukum. Nah, ini bisa ya dijadikan sebagai jawabannya. Jadi karakter Bu Mus sendiri itu adalah memiliki budi pekerti yang luhur sehingga beliau itu mampu untuk mengajarkan ya tentang pelajaran-pelajaran budi pekerti, moral, dan juga hukum kepada anak-anak didiknya sehingga anak-anak didiknya itu bisa berperilaku baik karena kesadaran pribadi, bukan karena disuruh oleh orang lain. Itu intinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kita buktikan kalau yang E itu salah. Memiliki kearifan lokal karena menggali nilai luhur dari diri sendiri. Oke, yang ini salah. Kenapa? Karena kalau konteksnya itu kearifan lokal, maka itu artinya budaya gitu. Tetapi kalau di dalam paragraf 1 ini dia bukan budaya lokal gitu ya, tetapi memang itu adalah hal-hal yang ditanamkan dalam diri anak-anak sejak dini gitu ya. Jadi yang tepat itu tetap pilihan yang D. Lanjut ke soal berikutnya, ini masih tentang bacaan Bu Mus. Ungkapan kami tersihir dalam senyap tergambar dari perilaku tokoh novel sebagai berikut. Oke, yang tadi itu karakternya Bu Mus, kalau yang ini perilaku tokoh novel. Oke, berarti tokoh novel itu bukan cuman Bu Mus saja ya. Coba kita lihat di sini, cari kami tersihir dalam senyap. Oke, ada di sini ya.
Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu kami tak pernah memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika hujan turun sangat lebat, petir sambar menyambar. Trapani dan Mahar memakai terindak, topi kerucut dari daun lais khas tentara Viet Cong untuk melindungi jambul mereka. Kucai, Borek, dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan besar UPT Bel, Unit Penambangan Timah Belitong. Jas hujan PT Timah milik bapaknya. Kami sisanya hampir basah kuyup, tapi kami sehari pun tak pernah bolos dan tak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Nah, berarti perilaku tokoh novel itu sudah tergambar bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh yang pantang menyerah gitu ya. Mereka itu tidak pernah membolos dan juga tidak pernah mengeluh meskipun ya keadaan itu sangat memprihatinkan gitu ya. Kita lihat dulu yang A. Kami tidak pernah mengeluh dan memprotes keadaan sekolah kami. Hati-hati, ini hampir benar tapi tidak tepat. Kenapa? Karena yang disebutkan itu adalah tidak pernah mengeluh dan memprotes gitu ya. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah memprotes. Tapi tidak pernah bolosnya itu tidak masuk ke sini. Maka kita tidak bisa jadikan yang A itu sebagai jawabannya. Karena sekalipun kalau kita tidak pernah mengeluh dan tidak pernah memprotes, bukan berarti kita juga tidak pernah bolos gitu ya. Bisa aja kita tiba-tiba bolos gitu ya. Kita memang nggak ngeluh, nggak protes, tapi kita bolos gitu. Nah, yang ditekankan di sini perilakunya itu adalah tidak pernah bolos dan tidak pernah mengeluh gitu. Oke, yang B sekarang. Kami tetap sekolah sekalipun hujan lebat dan petir sambar menyambar. Ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian kami tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah kami. Nah, ini bisa sebagai jawabannya ya. Sudah mencakup tidak pernah bolos dan tidak pernah mengeluh gitu. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Coba kita buktikan D dan E itu salah. Yang D dulu. Kami tetap sekolah sekalipun hanya bertopi kerucut dari daun lais. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena yang memiliki topi kerucut atau yang memakai topi kerucut itu adalah Trapani dan juga Mahar. Sementara si narator dan teman-teman yang lain itu tidak memakai topi terindaknya gitu ya. Kemudian yang E, kami bertiga masuk sekolah walaupun memakai jas hujan milik ayah. Ini jelas salah juga. Kenapa? Karena yang memakai jas hujan milik bapaknya itu adalah Kucai, Borek, dan Sahara ya, bukan kami bertiga. Berarti kalau kami bertiga si narator itu masuk ke dalam yang tiga tadi gitu ya. Berarti yang ini bukan jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya, masih tentang bacaan Bu Mus tadi ya. Tujuan Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan gambar kondisi sel Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah yang ada Pak Karno itu di sini ya. Ini paragraf ke berapa nih? 1, 2, 3 ya, paragraf ketiga berarti di sini. Kita lihat dulu paragraf ketiga. Gambar itu adalah sebuah ruangan yang sempit dikelilingi tembok tebal yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji. Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar, setiap waktu membaca buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Bu Mus tak melanjutkan ceritanya. Berarti di sini digambarkan bahwa Pak Karno itu adalah seseorang yang pantang menyerah untuk belajar, sekalipun beliau itu ditempatkan di suatu tempat yang memang fasilitasnya sangat buruk gitu ya, sehingga kesannya itu penuh dengan kekerasan dan juga kesedihan gitu ya. Yang A dulu kita lihat, menggambarkan penderitaan Bung Karno melalui fasilitas yang sangat buruk dalam sel penjara. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena bukan menggambarkan penderitaan Bung Karno, tetapi menggambarkan tekad kuat Bung Karno untuk terus belajar gitu ya. Jadi yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, menunjukkan penderitaan Bung Karno dalam proses memperjuangkan kemerdekaan. Ini jelas salah juga ya. Kemudian yang C, menunjukkan Bung Karno merupakan salah satu orang tercerdas hasil pemenjaraan di sel yang buruk. Ini jelas salah juga ya. Ini bisa nantinya salah tafsir gitu ya. Ketika kita ingin menjadi cerdas, maka kita harus dipenjara di sel yang buruk. Nah, tidak seperti itu ya konsepnya. Kemudian yang D, menggambarkan kesuraman sel penjara Bung Karno yang mengesankan kekerasan dan kesedihan. Ini jelas kurang tepat juga ya. Kenapa? Karena di sini tujuan Bu Mus untuk memperlihatkan
memperlihatkan kondisi sel penjara Bung Karno itu adalah nih, bahwa Bung Karno ditempatkan di tempat yang seperti ini juga beliau masih punya tekad belajar yang kuat gitu. Jadi kalian tuh harus semangat buat belajarnya. Itu tujuannya Bu Mus gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk menggambarkan kesuraman saja gitu ya, tapi menitik beratkan pada tekad Bung Karno itu sendiri gitu. Kemudian yang membuktikan lokasi yang sangat buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Jadi seburuk apapun kondisi kita itu harus tetap memiliki tekad belajar yang kuat sebagaimana Bung Karno yang dulu itu pernah dipenjara di tempat yang sangat buruk gitu ya. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.